Ya, baik kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan pekerjaan, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu bagaimana desain awal dari bilik disinfektan. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar, bilik disinfektan ini memiliki dimensi tinggi, ya, ada 2 meter ya, tinggi 2 meter. Kemudian panjang dan lebar ada 1 meter. Kemudian di bagian tengah dari bilik disinfektan ini akan kita tempatkan nozzle ya. Akan ada 6 titik nanti kita rencanakan menggunakan misting nozzle jenis embun ya, nozzle jenis embun nanti diameter 0,3 mm ya. Selanjutnya akan kita gunakan selang. Di sini saya menggunakan selang ukuran 6 mm yang berfungsi sebagai penghubung antar nozzle. Selanjutnya ada pompa steam. Pompa steam ini bisa kawan-kawan dapatkan di toko online ya, banyak dijual. Saya menggunakan pompa steam tegangan 12 volt DC. Nah, di sini nanti ada wadah disinfektan. Wadah disinfektannya akan kita pompakan ya ke seluruh nozzle yang ada di dalam bilik disinfektan ya. Seperti itu kawan-kawan. Ya, selanjutnya bahan yang akan kita gunakan adalah holo baja ringan ukuran 4x4 untuk rangka utamanya ya, dan holo 2x4 untuk dudukan nozzle kawan-kawan. Selanjutnya dindingnya akan kita rencanakan menggunakan fiber ya, fiber transparan. Ya, baik kawan-kawan, mari kita ikuti bagaimana cara membuat bilik disinfektan menggunakan bahan holo baja ringan ya. Nah, ikuti terus video ini sampai tuntas. Ayo kita kemon. Baik kawan-kawan, kita gunakan APD terlebih dahulu agar nanti kita aman dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya kita akan potong ya holo baja ringannya sesuai dengan desain yang sudah kita buat di awal tadi. Kita gunakan siku agar hasil pemotongannya lurus. Baik, sekarang kita akan buat pola untuk sambungannya kawan-kawan ya. Saya menggunakan cara yang praktis ya, dengan cara menjiplak saja, ukurannya tidak lagi menggunakan meteran. Selanjutnya kita potong bisa menggunakan gerinda ya. Dan juga nanti kita bisa potong menggunakan gunting plat ya, ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita sambung. Saya menggunakan rivet adapter ya kawan-kawan, bisa juga menggunakan yang manual ya. Baik, selanjutnya nih kita akan buat pola untuk penyambungan ya, penyambungan
lebar dari bilik disinfektannya. Kita potong terlebih dahulu, kemudian kita bengkokkan menggunakan tang kombinasi ya. Kita potong ujung-ujungnya agar kelihatan lebih rapi kawan-kawan. Kemudian kita sambungkan kembali. Di penyambungan kita gunakan siku ya, agar hasilnya tegak lurus, nanti bagus, tidak miring. Oke. Ya, selanjutnya kita pasang penopang di bagian tengah ya, agar nanti bilik disinfektannya kuat begitu ya, kokoh. Oke. Kemudian kita bor kawan-kawan, dan selanjutnya kita sambungkan dengan paku rivet. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita buat pola untuk dudukan nozzle ya. Nanti di sini menggunakan hulu baja ringan ukuran 2x4 ya, dan ini posisinya persis berada di tengah-tengah ya. Seperti ini hasilnya kawan-kawan. Kita lubangi atas bawah ya, seperti ini ya. Di atas juga kita lubangi, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Nanti di sini akan kita tempatkan nozzle yang berfungsi untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Ya, baik kawan-kawan, ini adalah bagian akhir dari pengerjaan rangka untuk bilik disinfektan ya. Dan untuk sementara video kita kali ini sampai di sini dulu ya. Insya Allah akan kita sambung di video berikutnya tentang cara membuat alat penyemprot disinfektannya menggunakan sistem kelistrikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.